Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua. Kali ini gua mau ngejelasin kalau misalkan sudah mulai 4 bulanan gua jualan part performa di bagian CVT khusus untuk motor matic. Mayoritas sih kalau untuk full set gua jualan masih di Honda dan Yamaha karena supply barangnya masih bisa gua handle untuk requestan yang mungkin jumlahnya di luar perkiraan gue. Cuman kalau di luar itu gue tetap bisa jual part CVT dari per, karena per setan gue jual ini per custom, ini bikinan dari seuntai baja dililit, baja Jerman jangan lupa. Beneran dililit sendiri dan dibentuk sendiri, panjangnya kerasa semuanya gue yang atur gitu. Jadi kalau misalkan part kayak puli dan mangkok itu cuma masih di Honda dan Yamaha gitu. Nah, gue pengen ngasih tau aja sih detailnya apa yang gue jual kan, karena selama ini gue jualan di Instagram dan menurut gue harus memperluas pasar gue juga, jadi makanya gue pengen share di YouTube. Siapa tahu teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama kayak gue, karena gue kan main motor ini sesuai yang di YouTube gue, nggak cuma sekali bongkar. Dan gue orangnya susah puas, gue suka ngeriset, makanya gue pengen ngejual pengalaman gue aja sih dalam bentuk produk gitu. Jadi kayak gue mempresentasikan apa sih sebenarnya yang gue suka dari karakter motor lewat produk yang gue jual gitu. Kita lihat detailnya ya. Nah, jadi sekarang gue mau jelasin produk-produk yang gue jual. Nah, yang gue kasih display sekarang ini buat motor NMAX sih. NMAX, Aerox sama aja, gue cuma beda di puli. Karena kalau misalkan motor standar itu, gue ngasih pulinya puli standar Aerox. Cuman kalau misalkan motornya memang powernya sudah lebih besar dibanding standar, biasanya motor Aerox pun bakal gue kasih puli NMAX. Dan mestinya juga fanbela diganti NMAX. Karena percuma banget kalau misalkan lu pernah upgrade CVT, khususnya untuk pengguna Aerox, tapi pakai puli NMAX, lalu fanbela masih standar Aerox. Itu useless banget, karena percuma fanbela nggak bakal bisa naik ke atas. Fanbela Aerox itu lebih pendek daripada fanbela NMAX soalnya. Jadi detail pulinya nih kayak gini. Nah, ini detail pulinya. Jadi pulinya ini bener-bener dari standar, original, beneran ori, nggak imitasi atau apapun itu. Gue beneran beli ori, terus gue custom sendiri. Nah, ini udah gue bubut juga, kerokannya juga dikerok juga, nanti ada detailnya. Terus kipasnya juga udah dipapas. Semuanya finishingnya gue yang atur deh kualitasnya, jadi biar kayak bener-bener finishing yang beneran mahal gitu, nggak kalah sama part racing yang bermerek kayak, nggak mungkin gue sebut dong mereknya, cuman kayak beberapa part racing lain juga nggak kalah lah, tenang-tenang. Nah, kalau misalkan bubutannya sendiri, ini gue aplikasiin dengan derajat 13.8. Kenapa cuma 13.8? Jadi derajat standar Yamaha dan Honda itu beda. Kalau Yamaha itu 14 derajat standarnya. Dan kenapa gue cuma turunin 0,2 derajat? Sama Honda juga biasanya gue 14.8. Kenapa gue turunin cuma 0,2 derajat? Soalnya makin turun, makin kecil derajat memang makin tegak. Cuman yang dimakan bawahnya nih. Jadi makin jauh juga sih jarak antar fanbelt, terlalu turun. Nanti kalau misalkan mau bisa naik sampai atas pun, jarak mulai fanbelt jadi tengah-tengah juga malah jadi berat. Menurut gue sih optimalnya emang di sini. Ya terserah risetan mereka lain kan juga banyak ya. Cuman kalau gue lebih percaya ke sini, nggak terlalu nurunin performa atau ngacak-ngacak karakter motor jauh dari standarnya gitu. Karena prinsip gue kalau misalkan modif motor itu, terutama di bagian performa transmisi ya CVT, itu nggak bisa jauh banget sih dari standarnya. Nah, ini kerokannya. Fungsinya buat kerokan ini sendiri. Jadi kalau puli standar itu dia kan ada stoppernya ya di kerokannya. Otomatis si roller ini nggak bisa naik sampai atas banget. Yang bikin jarak dari main ini kan kerkas, dari arah kerkas dan ini masuk ke kipas. Mainnya ini cuma kayak segini doang karena rollernya nggak bisa keluar lagi. Nah, kalau misalkan dikerok jadi dia bisa lebih masuk. Efeknya lebih ke atas sih gitu. Jadi prinsipnya kalau misalkan kerokan sendiri itu nambahin top speed, sudah pasti nambahin top speed. Cuman efeknya berat karena putarannya kan mesin jadi main lebih, rasionya lebih tinggi dan memutar bagian puli belakang lebih kecil. Semakin naik maka yang belakang semakin turun. Nah, kalau misalkan kayak gitu dikerok doang, efeknya sih berat buat motor standar. Lo akan lebih berat dari standar, tapi top speed lo bakal naik. Makanya harus diiringi sih kalau menurut gua, diiringi di derajat tulang juga, dibubut juga gitu. Nah, ini salah satu kelebihan puli kita juga. Setelah dibubut dibikin sistem interlock. Kelihatan kan? Nah, ini sistem interlock. Gunanya apa sih? Biar si fanbelt yang tadinya harusnya masuk ke cuma segini, jadi bisa lebih dalam. Nah, efeknya fanbelt nanti lebih keluar lagi. Top speed yang diraih pun makin mantap. Akselerasi maksimal, top speed juga tetap dipikirin kok, tenang-tenang. Nah, kalau misalkan mangkoknya gue juga punya dua, nanti ada detailnya. Yang ini stage 1. Stage 1 ini juga di kartel. Jadi semuanya mangkok gue itu selalu di kartel, bos. Nggak pernah cuma dibolongin doang sih. Jadi gue selalu di kartel. Cuman yang ini stage 1. Stage 1 ini buat kampas standar. Nah, kampas standar kenapa? Karena ini nggak terlalu kasar. Ini cuma bikin gaya geseknya lebih tinggi. Jadi semakin banyak sisi yang nggak cuma nempel satu sisi doang gitu. Jadi kayak banyak geriginya. Cuman ini nggak bakal makan kampas standar kalian. Kalau ini pasti awet. Sama kayak dibolongin, cuma ini bakal lebih gigit, dijamin. Jadi ini mangkoknya dari standar juga. Pokoknya semua barang yang gue jual itu bener-bener part ori dari dealer, baru, ori.
dan di custom gitu. Nah ini dibolong-bolongin kayak gini, gue nggak terlalu banyak juga, jadi gue nggak mau ngilangin nilai kuatnya ya, takutnya kan terlalu banyak tulang-tulang yang dimakan, nanti malah jadi gampang peyang juga gitu pas keputer, apalagi di RPM atas ataupun motor yang power-powernya udah gede, makanya gue nggak mau terlalu banyak bolongnya. Ini udah dibolongin jadi efeknya lebih ringan, tentunya juga buang debu, yang bikin biasanya pada numpuk nih di pojok-pojokan gitu. Nah ini udah dibolongin jadi nggak bakal ada numpuk debu, juga lebih ringan. Nah tentunya kelebihan kita kartelnya ini, jadi stage 1 pun juga ada di kartel, lu pakai kampas ganda standar pun nggak masalah, nggak bakal sulit lagi gitu. Nah ini stage 2 sama dibolong-bolongin juga dan di kartel juga, jadi otomatis stage 1 dan stage 2 sama fungsinya sih utamanya ya. Utamanya biar lebih ringan nih bolong-bolongin, buang debu juga ya kan, terus lebih awet juga karena panasnya lebih keluar, nggak numpuk. Biasa kan biru-biru tuh mangkok ganda yang standar banget, nggak di custom tuh bakal biru karena panasnya nggak kebuang, hawa panasnya juga ini dibolongin biar nggak kejadian kayak gitu, jadi hawa panasnya tetap keluar gitu, sirkulasi udaranya bagus gitu. Nah yang stage 2 ini bedanya di kartelnya, kita pakai kemata kartel yang beda, ini lebih tajam, dan ini nggak rekomen, malah gue larang sih untuk penggunaan kampas standar, karena gue juga orangnya kan riset banget ya sebelum jual. Ini gue cobain nih kampas standar seberapa parah sih memang, daripada konsumen yang beli terus mas saya mau pakai dulu deh, bisa berapa lama ya sampai saya nabung gitu kan. Dan gue cobain cuma 2 hari habis bos kampas gue, jadi kayak beneran habis, rontok sekali ya digas tuh langsung ngebul gitu keluar kampas semua. Nah jadi ini khusus untuk kampas racing. Lo kalau mau mangkok ganda ini, dia ini harus di pair, dipasangin dengan kampas ganda racing, pantekan, custom terserah, yang penting bahannya nggak standar. Ada juga aftermarket kok yang udah lebih gampang kayak Daytona, KTC, TDR, semuanya udah pernah gue cobain pakai ini dan alhamdulillah cocok. Nah kelebihannya apa sih stage 1 dan stage 2 selain harus pakai kampas yang berbeda? Ini unik sih bos, jadi motor lu tuh digas kayak ada suara turbonya gitu, nguing gitu. Tapi ya karena kelebihannya itu tajam kan, itu kan efek dari gesekan awalnya ya, awal doang. Jadi kayak bunyinya tuh pas ban belum jalan, nguing. Tapi kalau udah jalan ya hilang lagi suaranya, nggak mungkin dong bunyi terus selip yang ada. Ini tuh serunya kayak gitu sih, jadi kayak orang-orang banyak yang beli ini kayak anjir bang, seru banget bang, kayak motor gua ada suara turbonya gitu. Jadi tapi tetap inget ya, ini harus pakai kampas ganda racing bos. Kalau pakai standar ampun nggak bakal kuat. Tapi kalau pakai racing gue jamin awet kok. Di motor gue sendiri pernah pakai mangkok ganda kartelan, terus kampas gandanya Daytona, itu udah 1,5 tahun kampas gandanya tebel banget. Malah gue jual second masih laku, gue jual spare gitu. Ini sih masterpiece-nya juga sih nih, salah satu masterpiece dari produk kita. Kalau misalnya di antara dua ini lebih sering orang nyari yang ini. Tapi untuk kampas standar ingat harus pakai set 1, nggak boleh yang ini. Kalau tetap mau pakai ini biar ada suara wingnya, ntar gue kasih videonya, ada yang udah banyak testimoni pakai ini dan suaranya kayak gimana biar lo denger sendiri. Cuman tetap harus pakai kampas ganda racing ataupun pantekan, nggak boleh standar. Mangkok, anjay. Coba jalan om. Asik. Stage 2 bray. Stage 2. Yoi, harus nyium. Yoks. Nah ini nih masterpiece-nya dari Idealis Speed. Yang bikin pertama kali Idealis Speed terbangun yaitu persetan. Persetan ini per CVT custom. Ini lengkap sama persentrinya ya. Nih, ada persentri, ada per CVT. Kita bahas per CVT-nya dulu. Secara bahan sama-sama terbuat dari baja berkualitas, baja Jerman. Nah itu bener-bener dari baja yang lurus gini, terus dibentuk, dipres, terus kita harden lagi, kita press lagi. Bener-bener dibuat, bukan per beli second atau standaran di custom lagi, enggak, beneran dibuat dari seuntai baja, dibentuk lalu di harden yang tadi gue jelasin. Kelebihannya apa dibanding per racing? Jadi per racing menurut gue, karena gue udah lama ya, lumayan lama main motor matic,
Gue udah sering banget gue ganti per, kayak ada 15 per CVT Racing pernah gue beli, warna-warni di rumah gue lengkap. Dan ya mereka enak, gue nggak bisa bilang mereka nggak enak juga, mereka enak. Cuman kelemahannya lebih cepet sih buat dibilang lemes. Mereka lebih cepat lemes dibanding ini. Kenapa gue jual ini? Jadi pertama kali gue kayak ditawarin juga kan awalnya sama orang. Terus dia bilang pakai nih gitu kan. Gue nggak percaya sebenarnya awalnya nih per custom, ngapain buatan tangan, kita beli yang buatan mesin aja lah, udah tau presisi ya kan, udah jelas gitu, bermerek. Nah cuman keluhan gue di situ sih kan, nggak awet sampai akhirnya ketemu di satu bengkel yang udah pakai ini duluan. Terus dia bilang, ini Bang Zen lihat nih per gue gitu kan. Shout out buat Bang Ian, dia yang ngasih tahu ini. Terus gue disuruh pegang lagi dan ini tetap keras cuy. Udah 2 tahun dia make di NMAX. Strukan, bore up, klep gede, udah 63 bebas deh ibaratnya. Tapi dipakai ngojek cuy. Tiap hari keluar minimal 100 km. Ini nggak lemes, sama sekali nggak lemes. Gue kayak buset. Jadi kayak enak terus gitu. Dan selalu enak beneran. Terus gue sekarang juga pakai Persetan. Ya iyalah produk gue sendiri gitu kan. Dan gue sih bukannya ngalem produk sendiri ya, cuman menurut gue beneran enak, di motor sendiri tuh enak. Jadi gue tipe kalau orang, teman-teman gue juga udah pasti tahu kalau misalkan nyaranin sesuatu, yang pasti udah gue cobain dulu, udah gue pakai beberapa waktu dulu, baru gue rekomendasiin ke teman-teman gitu biasanya. Jadi ya gue pede sih untuk ngasih tahu ini ke umum, ke masyarakat luas kalau ini enak beneran gitu. Makanya sekarang udah gue klaim, gue jual sendiri juga. Makanya kalau Persetan, ya gue jualan sama ini di Instagram, Persetan by Idealizen, itu ini barangnya bersama Persentry. Secara bahan udah gue jelasin, terus secara build quality ya lu lihat sendiri. Ini buatan tangan sih memang, manual semua, manual tech semua. Cuman ya dibilang presisi ya oke lah. Tingginya juga beda-beda karena ini per custom. Makanya tinggi, terus ukuran diameter si bajanya itu beda-beda semua. Tergantung dari motornya dulu apa. Nah kalau misalnya kita dapat motornya apa enakan di mana, berarti kita udah dapat nemunya angka sekian. Nah kalau misalkan speknya beda-beda lagi, biasanya kita lebihin angkanya. Kalau misalkan speknya beda-beda tipis kayak Borap ada yang 62, 63 gitu kan, ada yang 63 stroke dan sebagainya, itu bedanya di panjangnya kayak gitu. Makanya gue selalu kalau misalkan tahu jualannya tuh kayak jangan lupa sertain spek motor kalian. Nah, gue selalu nulis kayak gitu. Jadi kayak NMAX bang 62 klep gede bang dan sebagainya. Itu beneran gue request sendiri sih, karena gue ribet orangnya. Sampai supplier dari gue pun kayak ribet gitu. Kayak gue bikin list satu-satu berapa yang panjang menurut gue paling enak gitu. Jadi beneran di custom sesuai spek kalian. Gak bohong, gak tipu-tipu asal kirim. Oke? Nah untuk Persentria sendiri juga sama. Ini dibuat juga. Nah ini dibuat tantangan juga. Nah terus dapat satu set 3 biji. Kalau untuk Persentri juga beda-beda setiap spek gitu. Jadi ya kalau ada juga yang nanya, bang jual nggak pergerenya doang atau bang jual nggak Persentria doang? Gue kadang nolak sih, kebanyakan gue nolak, kecuali gue pernah beli terus dia kayak bang gue butuh buat ini dong, ya udahlah masih gue kasih. Cuman kalau misalkan mau cobain pergeria doang atau per kecil doang, gue biasanya bilang satu set aja lah bro, karena setup gue kasih satu set. Jangan sampai terlalu keras di sini, tapi Sentria gue nggak tahu lo pakai apa, jadinya kan efeknya juga kita nggak tahu gitu. Terlalu besar kemungkinan nanti per gue dibilang gak enak, makanya gue selalu jual satu set kayak gitu. Nih ya, terus sekali lagi gue bilangin, ini keras. Gue ambilin per dulu deh, bentar. Itu ada per lupa. Nah ini per racing, jadi teman gue kemarin baru masang per gue di motornya, dan ini per lamanya dia. Ini waktu beli nggak sepanjang ini, nggak sependek ini, lebih panjang. Terus ini pendek banget sih menurut gue untuk ukuran per, dan udah lemes banget, kayak bisa sampai habis gitu loh. Tuh, sehabis itu. Terutama motor dia kan waktu itu udah bore up, jadi kayak butuh per yang memang terasa stabil kan. Efeknya kalau sebelum ganti tuh kayak, jadi RPM atasnya motor dia tuh rasanya naik turun kayak karena pernya nggak sanggup untuk nahan tenaga yang lebih besar gitu. Nah untuk kegunaan Persivity sendiri bakal gue jelasin secara detail. Persivity di motor Matic itu, Persivity ya bukan Persentry, Persivity di motor Matic itu sama kayak kalau kita di motor kopling, kita mau shifting dari gigi 1 ke gigi 2 di RPM berapa gitu. Kalau misalkan pernya lemes, ibaratnya lemes banget nih kayak standar, tapi motor lo powernya udah lumayan atau roller lo udah lebih enteng, nanti efeknya kayak lo udah shifting kecepatan gitu. Lo harusnya dari gigi 1, gigi 2, gigi 3, sampai gigi 6 tuh biasanya lo kayak di kecepatan 100 km per jam gitu. Cuman lo bayangin kalau misalkan lo bawa motor kopling, tapi shiftingnya itu di kilometer masih rendah, di kecepatan cuma 30 km per jam deh. Lo bayangin kayak gitu. Yang ada apa, motor lo bakal lemot kan, makanya lo butuh per yang lebih keras, dan kerasnya juga stabil, nggak di awal doang gitu. Ini panas-panas juga stabil kok, jadi maksudnya lo bawa touring juga
tetap ada torsinya gitu, tetap ada rasa tariknya walaupun udah panas gitu, nggak ngelemes sama sekali sih menurut gua. Karena gue juga pakai motor ini kan asal-asalan ya, gue pakai buat belanja, gue pakai buat kerja, gawe, kuliah dan semuanya gue pakai walaupun speknya begini. Tapi diiringi dengan pairing ini gue nggak ngerasa kayak udah panas nih, motor udah mulai nggak enak. Nggak sih, sama ini gue pakai aman-aman aja dan enak-enak aja. Nah kalau misalkan Persentris sendiri di motor Matic itu fungsinya sebagai, kita bandingin lagi, kita ibaratin lagi di motor kopling ya. Kalau di motor kopling ibaratnya kita mau ngelepas koplingnya di RPM berapa, kayak gitu. Kalau misalkan makin keras Persentri, efeknya roda akan berputar di RPM lebih tinggi lagi. Karena si kampas gandanya belum nyentuh si mangkok ganda gitu. Karena pera keras, jadi dia butuh RPM, putaran mesti dikencang lagi, biar si kampas gandanya nempel sama si mangkok ganda gitu. Jadi ini nentuin lu mau start jalan di RPM berapa. Kalau udah jalan ini udah nggak kepake lagi sih sebenarnya. Nah, kalau yang ini nentuin lo mau shifting dari gigi 1 ke 2 itu di RPM berapa. Kenapa gue bilang kayak shifting ini? Dia fungsinya kan neken ya, si fan belt nih makin luar, yang di belakang, yang di depan makin dalam. Nah, kalau misalkan udah lemes, ini dia bakal ke dalam duluan, ini keluar. Nah, RPM masih rendah, hasilnya berat banget. Makanya gue bilang kayak gigi 6 di kecepatan 30 km per jam. Makanya dia berat banget gerakinnya. Makanya ini harus sesuai di RPM sekian, memang harus fan belt posisinya seperti apa, naik lagi sampai akhirnya memang torsinya udah cukup, power udah cukup, kita baru beraniin tuh motor Matic di rasio terberatnya, yaitu puli belakang di fan belt di puli belakang paling bawah dan fan belt di puli depan paling atas. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan tentang CVT ini yang gue pakai maupun gue jual gitu. Nah setelah ini bakal gue kasih tahu, gue kasih klip-klip lah, testimoni dari orang-orang yang pernah beli dan pakai CVT dari gua gitu. Jadi biar ada buktinya gitu, apa yang gua omongin dan apa yang gua rasakan terhadap apa yang gua jual ini juga sama dengan apa yang pembeli pernah pakai dan rasakan juga gitu. Dan juga gua punya data dyno di mana puli gua sebelumnya dari bubutan bengkel lain dan puli dari gua sendiri gitu, hasil rilisan gua sendiri di dyno juga ada, kelihatan top speednya beda jauh dan grafiknya pun lebih bagus lagi. Jadi ya ini bukan feeling doang bilang enak, tapi juga di dyno test sudah kita coba dan ada buktinya dari runnya. Namanya pun nggak bisa gue bohongin, sebelum dan selesainya itu ada namanya tes puli, memang gue cobain dari gue. Kalau kalian masih ragu, gue malah bingung sih. Ragu karena apa ya kan? Just kepoin langsung Instagram gue atau klik link di bawah, itu nanti ada link tree-nya. Lo bisa tahu kemana aja, lo bisa mau akses ke Tokopedia gue ada, Shopee gue juga ada. Gue mainnya online, kenapa? Biar lo nyaman, gue aman, ya sama-sama aman dan nyaman lah intinya. Makasih ya udah pada nonton, subscribe kalau menurut lo ada bobotnya video ini gitu, like juga. Sharing ke teman-teman yang misalkan perlu dikasih tahu juga soal CVT kayak gini, karena nggak banyak juga yang mau bongkar CVT sesuai fungsinya belak-belakan kayak gue gini sih sebenarnya. Oke, makasih ya, dadah.